Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iyyakumul hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul khataba kama ta'kulun narul khataba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Wajib bagi khatib untuk mengingatkan apabila ada yang berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Kata Rasulullah, laisa lahu jum'atan, tidak ada baginya Jumat. Artinya dia hanya menggugurkan kewajiban dan tiada pahala baginya. Bahkan dalam hadis yang lain, laisa lahu jum'ah, tiadalah baginya Jum'ah. Karena itu wajib mendengarkan, karena dua khutbah seyogyanya adalah 2 rakaat salat zuhur, sehingga 2 rakaat 2 khutbah ini wajib didengarkan dengan perhatian. Dan bagi siapa yang datang setelah khatib naik mimbar, sama saja, laisa lahu jum'ah, tiadalah baginya Jum'ah. Jumat demi Jumat harus kita perhatikan, karena ini bagian daripada ibadah yang khasah, yang khusus. Jumat demi Jumat harus mendapatkan manfaat. Jumat demi Jumat diperingatkan terus. Jangan sekali-kali datang setelah khatib naik mimbar, atau jangan sekali-kali berbicara setelah khatib naik mimbar. Adapun khatib pun wajib menjalankan 6 rukun khutbah. Apabila kurang, laisa lahu jum'ah pula, tiada baginya Jum'ah. Rukun yang pertama, khatib wajib membaca hamdalah yang tadi telah dibacakan. Rukun yang kedua, khatib wajib membaca syahadatain yang tadi sudah dibacakan. Rukun yang ketiga, khatib wajib bersalawat atas Nabi Muhammad yang tadi sudah dibacakan. Rukun yang keempat, khatib wajib menyeru takwa dengan kalimat usikum wa nafsi bitaqwallah, aku berwasiat untuk diriku dan kalian, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Dan kemudian rukun yang kelima, khatib wajib membaca ayat Al-Quran. Dan rukun yang keenam, khatib wajib mendoakan kaum mukminin dan mukminat. Dengan menyelenggarakan khutbah yang tertib, dengan menyelenggarakan Jum'ah yang baik sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan contohnya Nabi Muhammad SAW, maka baru mendapatkan manfaat yang kemudian disisipkan dengan yang sunnah, yaitu tausiyah, yang kali ini diambil judul bahaya tamak. Ayat yang Al-Khatib bacakan barusan, ya, alhaakumut takasur, mengandung pengertian yang begitu dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan. Inilah ciri-ciri orang yang tamak, dan pasti tidak mungkin apa yang Allah sampaikan meleset, tidak mungkin. Siapapun yang berlebih-lebihan, siapapun yang tamak, yang serakah, yang mengumpulkan hanya untuk dirinya, pasti akan membuat lalai. Berulang kali dalam surah At-Takasur ini Allah sampaikan agar betul-betul mendapat perhatian. Hatta zurtumul maqabir, baru berhenti ketika masuk kubur. Ketika masuk ke dalam kuburan baru dia paham, baru dia ngeri, baru dia takut. Lihatlah apa yang Allah sampaikan 3 kali dalam satu surat. 3 kali Allah mengulang-ulang. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan, tidak boleh kamu melakukan demikian, dan kamu pasti akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali kamu pasti akan mengetahui.
Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, dan pasti kamu akan tahu. Latarawunnal jahim, niscaya kamu akan lihat neraka jahanam yang disediakan bagi orang-orang yang tamak, bagi orang-orang yang serakah. Latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin, dan kamu pasti akan melihat dengan hatimu, dengan matamu, dengan yakin. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan kamu betul-betul akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu rasakan, tentang keserakahan yang kamu lakukan. Dan bertaburan ayat dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita soal itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian itu demen harta itu hubban jamma, dengan kecintaan yang terlalu berlebih-lebihan. Kata Nabi SAW, orang-orang seperti ini tidak bakal puas, nggak bakal cukup. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim, setiap manusia ini pasti akan menjadi tua, namun jiwanya masih muda. Yaitu dua perkara yang membuat tidak bisa tua, yaitu jiwa serakah atau tamak terhadap harta benda, dan selalu ingin panjang umur. Dua keinginan ini menjadi dua keinginan yang permanen. Namun Rasulullah SAW menjadikan jalan keluar. Dalam hadis riwayat Muslim pula beliau bersabda, andai kata manusia telah mempunyai harta benda sebanyak 2 lembah, mereka masih ingin 1 lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi perutnya sampai penuh, melainkan tanah ketika nanti mereka mati. Naudzubillah summa naudzubillah. Namun di akhirnya Rasulullah menyampaikan hal yang indah, dan Allah Maha penerima taubat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Hati-hatilah dengan sifat tamak dan rakus. Tamak dan rakus inilah yang membuat melahirkan dosa, penipuan, korupsi, oligarki, merampok, kikir, dan semuanya berawal dari rasa tamak. Dan bangsa ini terpuruk karena tamak. Bangsa ini dijajah oleh Belanda ratusan tahun karena tamak. Siapa yang tamak? Mereka para pengkhianat yang rela dengan beberapa gulden, yang rela dengan 1 setel seragam demang, rela menjadi pengkhianat terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Rela itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Perang Ciditiro nggak akan pernah bisa ditumbangkan oleh Belanda. Tetapi kemudian ada seorang pengkhianat yang meracuni Ciditiro, yang melakukan pengkhianatan bangsanya sendiri. Rela itu menjual bangsanya dengan sedikit gulden, sedikit yen, sedikit dolar, dengan 1 setel seragam, menjadi kaki tangan Belanda, kaki tangan penjajah pada waktu itu. Akhirnya terpuruk. Lihatlah Panglima Besar Jenderal Sudirman, tidak bisa ditemukan oleh Belanda. Persembunyiannya selalu pindah-pindah dalam perang gerilya. Siapa yang menemukan? Siapa yang memberitahu? Pengkhianat yang rela dengan sedikit gulden, sedikit uang asing, kemudian menjadi pengkhianat yang menunjuki tempat persembunyian Jenderal Sudirman. Bukan hanya itu, saudara, pengkhianat ini terus merangsak di tanah Betawi. Kita kenal pahlawan yang luar biasa, Pitung. Siapakah yang memberitahukan pemberitahuannya kalau bukan anak buahnya sendiri? Di Kemayoran ada Jiih. Siapa yang memberitahukan kalau bukan anak buahnya sendiri? Di Condet ada Tong Gendut, pahlawan. Siapa yang memberitahukan sampai beliau dibunuh dan kemudian mayatnya dibuang ke Kali Ciliwung? Anak buahnya sendiri. Semuanya gara-gara serakah, gara-gara tamak. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Di Masjid Niaga Rahmat ini pernah Al-Fakir sampaikan 9 transaksi haram yang kemudian menjadi viral. 9 transaksi haram ini sudah menggejala dan sudah menjadi darah daging. Dari mulai petani ingin hartanya buru-buru dapat duit, ternyata dijuallah 1 pohon. Dalam fikih ini disebut haram karena menjual dengan cara akadnya akad tagrir atau gharar. Menjual buah belum dipetik haram hukumnya, bagian daripada riba. Naudzubillah summa naudzubillah, yang membuat bangsa ini terpuruk. Kemudian dari mulai petani naik ke pengumpul. Pengumpul pun melakukan hal itu. Apabila barangnya belum banyak, belum kumpul, dia nggak jalan. Menghalalkan keburuknya daripada QCD, quality, cost, and delivery, yang dalam Islam disebut akad tajris atau penipuan. Begitu juga dalam sisi orang-orang kaya, mereka mengumpulkan, mereka melakukan istikhar atau pengumpulan atau penimbunan barang, ditahan dulu sampai barangnya laku tinggi. Begitu harga tinggi baru dilepas. Dalam Islam ini haram mutlak, namanya
ikhtihar atau penimbunan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, sistem ekonomi kita sudah masuk kepada sini. Tamak dan kekuasaan ini lebih dahsyat, lebih jahat dampaknya. Akan tumbuh berkembang kezaliman yang menumbuh suburkan praktek oligarki, kolusi, berkuasa dengan tangan besi, menghalalkan segala cara, sikut-sikutan, dan yang paling dulu-dulunya padahal adalah teman, kerabat menjadi musuh. Karena tidak sedikit mereka akhirnya saling tuding, saling bunuh, saling tembak, saling menjilat ke atasan, saling menyikut ke samping, dan saling menyikat yang bawah. Luar biasa kengerian ini. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari khutbah ke khutbah agar menjadi manfaat, agar menjadi berguna, agar menjadi faedah. Ikuti syarat dan rukunnya agar rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar malaikat Jibril pun meliputi, agar semuanya mendapatkan pemahaman dan kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Sifat ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Rifai dalam kitabnya Riayah Akhir ini sebagai sebab timbulnya rasa dengki. Ya, dengan tamak akibatnya dengki. Al-Fakir tadi menyampaikan sebuah hadis, iyyakumul hasada. Awas kamu dengan sifat dengki. Fainal hasada yakulul hasanat. Karena kebaikan itu, karena sifat dengki itu makan kebaikan. Kama takulun narul khotaba, sebagaimana api makan kayu bakar. Artinya orang-orang yang serakah, yang kemudian tamak, yang melahirkan dengki, amal ibadahnya habaan mansura, kata Al-Quran. Habaan mansura itu seperti batu licin yang ditaburkan dengan pasir, yang kemudian ada angin yang meniup dan akhirnya habis semua. Kama takulun narul khotaba, sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Api yang memakan kayu bakar yang kering tidak bisa tersisa kecuali debunya. Begitulah kebaikan orang, pahala orang yang masih ada sifat tamak, pahala orang yang masih ada sifat kikir, pahala orang yang masih ada sifat dengki, seperti api yang telah memakan kayu bakar. Sifat rakus terhadap dunia ini menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh beliau sebagai orang yang haus, yang hendak minum air laut. Berapapun diminumnya, air laut itu tidak akan pernah bisa membuat dia hilang hausnya. Dan dia akan berhenti ketika tanah memasuki mulutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari sifat tamak, mengeluarkan dari sifat rakus, agar semuanya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu satu orang muslim bantu saudaranya. Ada 270 juta orang di Indonesia, 240 jutanya adalah muslim dan 38 jutanya adalah orang-orang miskin. Berarti masih ada lebih daripada 200 juta orang Islam di Indonesia yang masih mampu. Namun dari tahun ke tahun angka kemiskinan bukan berkurang, bertambah. Apa artinya? Sebagian umat Islam masih kikir karena 200 juta orang tidak mampu mengangkat saudaranya yang 40 juta saja. Ini tanda adanya keserakahan, tanda adanya sifat tamak yang apabila terus terjadi, maka naudzubillah tsumma naudzubillah, Indonesia tercinta akan terpuruk sebagaimana bangsa-bangsa yang kikir. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah,
usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah mastata'tum kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad fattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, yang bisa membuat sifat tamak serakah hilang dari kita adalah sifat qanaah. Karena lawan daripada sifat tamak adalah qanaah. Qanaah artinya menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Qanaah tidak membuat kita pesimis. Qanaah juga berarti bisa mampu melihat peluang. Peluang yang didapat akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat dan berguna untuk manusia yang lainnya. Lawan daripada sifat tamak juga sifat qanaah dan sifat dermawan. Sifat dermawan artinya dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Bahkan kata Nabi, tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman. Sampai 3 kali Nabi berucap. Sahabat pun ngeri, sahabat pun ketakutan. Nabi berkata 3 kali dan pakai sumpah pula. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang enggak beriman itu? Sampai 3 kali disebut, yaitu orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kalimatnya, tetangga. Di situ Nabi tidak mengidentifikasikan hanya muslim semata, tetapi tetangga kita apabila masak dan baunya tercium wajib kasih tetangga. Artinya tetangga dimuliakan. Sampai kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu, falyukrim jarahu, falyukrim jarahu. Muliakan tetangga kalau benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kenyang sendiri, tetangga lapar tidak beriman. Bayangkan, Islam sangat memperhatikan keadilan sosial bagi lingkungannya, dan sifat inilah yang mesti kita jaga. Apabila satu orang Islam bantu satu orang yang miskin, tak peduli apakah dia Islam atau bukan Islam, yang penting dibantu. Karena untuk bantuan tidak diidentifikasikan. Tetangga, bukankah tetangga kita di Garut sedang menderita banjir? Bukankah tetangga kita di Papua masih ada yang kelaparan? Bukankah tetangga kita di Lombok masih ada yang kena bencana alam? Bagaimanakah kepedulian kita? Penghargaan saya kepada Masjid Niaga Rahmat yang tetap menyalurkan bantuan. Mudah-mudahan nanti kita tergerak untuk ikut menyumbang agar tercatat sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita berdoa, semudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita akhlakul karimah, karena akhlakul karimah adalah benteng dari segala-gala benteng. Akhlakul karimah adalah benteng yang paling kuat dalam menghindarkan sifat tamak dan serakah. Dan itu pula utusan yang paling utama Nabi diperintahkan oleh Allah. Beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanya saja aku paling utama diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak, yaitu akhlak yang lengkap, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada pemimpin, akhlak kepada pejabat, akhlak kepada polisi, akhlak kepada TNI, akhlak kepada yang paling penting dari atas semuanya, akhlak kepada orang tua dan orang-orang yang lebih tua, akhlak kepada habib, akhlak kepada ulama, akhlak kepada kiai, akhlak kepada murid, akhlak orang tua kepada anak, akhlak anak kepada orang tua, akhlak murid kepada guru, akhlak guru kepada murid. Lengkapi semua akhlaknya, maka itulah keindahan-keindahan yang bisa kita dapat di negara ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita berdoa dengan khusyuk, dengan konsentrasi, dengan serius. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua doa kita dan amal kita dan menjadi manfaat untuk negara kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa ala baqiyati ashabi Rasulullah ajma'in wa ala Abu Bakar Siddiq wa ala Umar bin Khattab wa ala Utsman bin Affan wa ala Ali bin Abi Thalib wa ala baqiyati ashabi Rasulullah wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz Islam wal muslimin wa ahlikil
kafarata wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma mazzik jam'ahum, Allahumma saddid samlahum, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an. Udah pada subscribe belum? Apa? Karena di sini penuh dengan motivasi hidup, ya.